brengsek-brengseknya temen dong, ceritain. Cuman gue pikir jadi pengangguran tuh enak. Dulu waktu kuliah. Nganggur aja lah nih. Enak daripada gue kerja. Lupa gak dapet uang jajan. Biasanya anak kantoran tuh maboknya mabok apa sih? Bang, kiri bang. Got bang. Gue udah bilang gitu sama abangnya. Wah, gue muntah tuh di got. Tapi kalau gak ada duit, gak apa-apa. Minta sama lu. Bangsat. Iya, hujan mengingat angin yang sangat kencang sekali di studio Metro Mini. Anak kontol yang baik dari Ferdinand Sinaga. Antara lain ia menyoroti menu makanan. 3, 2, 1. Ayo harap masyarakat. Balik lagi di simulasi ngobrol nggak ada isi. Karena isi adalah kosong. Dan kosong adalah isi. Kali ini balik sama Nadia Pink dan gue Bad Attitude. Kemarin nggak ada, kemana lo? Sibuk ya? Sibuk apa sih kalau boleh tahu? Sibuk banget dah pokoknya bos. Tapi kan nggak ngantor kan? Lagi WFH kan? WFH kan ngantor bos. Ya tapi nggak harusnya bisa lah. Emang lebih parah WFH daripada kantor. Asik kan mana sih? Asikan WFH tapi sibukan WFH kalau gue. Kalau lo? Iya. Kenapa gitu? Soalnya bos gue pikir kalau lu udah kerja di rumah, bukan bos gue sih, orang-orang pikir kalau udah kerja di rumah lu kerja bisa sambil tiduran nyantai, jadi bisa dikontak 24 jam. Oh gitu. Ngobrolin tentang kerjaan gimana kalau kita ulas aja di episode kali ini tentang kehidupan lu seputar kantor lu dan pergaulan lu di kantor. Ya gaul gue mah enak di kantor, diem-diem aja bos. By the way, kapan sih lu awal mula lu kerja? Awal mula kerja 2013 kayaknya, atau 2012 ya? Antara itulah. Fresh graduate tuh? Iya. Langsung kerja? Langsung. Kenapa lu gak mau nyantai-nyantai dulu gitu? Langsung mau kerja? Nyantai sih gue, sempet ini jadi pengangguran setahun. Setahun jadi pengangguran? Cuman gue pikir jadi pengangguran tuh enak. Dulu waktu kuliah, soalnya gue dapet uang jajan bos dari bokap. Pas gue pikir gue nganggur aja lah nih, enak daripada gue kerja. Lupa nggak dapet uang jajan. Mabuk nggak nganggur? Nganggur terus? Ya kan namanya juga nganggur bos. Nganggur. Di mana lo pertama kali kerja? Jakarta kah? Jakarta. Jadi lo sempat lulus kuliah, sempat dulu di rumah tuh nganggur, mau nyobain nganggur, tapi lo nggak dapet uang dari bokap, makanya lo pilih jalur untuk kerja. Yup. Kantor apa kalau boleh tahu? Kantor BH sama kolor. Sumpah, isinya model-model bule. Lu seneng deh. Temen-temen gue seneng dulu kalau gue posting. Bule-bule pada pakai BH sama kolor. Terus kan dari kehidupan lo yang terbiasa dari kuliah, terus lo nganggur. Pertama kali lo masuk ke dunia pekerjaan tuh otomatis ketemu orang baru kan. Dan orang-orang yang bekerja secara profesional, gue nggak tahu juga ya profesional atau enggak lo. Cara pendekatan lo di dunia baru lo itu, dunia pekerjaan lo itu gimana awal mulanya? Karena gue anaknya nggak gampang PDKT ya, jadi gue setiap kantor tuh pasti ada satu pegangan. Seenggaknya gue kenal sama tuh orang. Gue nggak pernah ngantor di tempat yang bener-bener nggak ada yang gue kenal. Oh berarti lo masuk kantor berdasarkan link. Gara-gara link. Terus ya udah gue ngobrol sama yang gue kenal aja dulu. Ntar kalau dia nimbrung, kalau dia ngobrol gue pengen nimbrung, gue nimbrung. Kalau gue mager gue diem. Obrolan apaan biasanya? So asik aja. Standar. Nah, biasanya sih rata-rata kalau di kantor yang ada TV-nya ya, bahas gosip tuh. Gosip artis, buset. Gosip. Ih, pada tahu-tahu banget nih gosip-gosip artis. Gue sih nggak mau tahu ya. Tapi mereka pada seru, ya udah gue close. Paling gitu-gitu doang sih pendekatannya. Berapa lama? 6 bulan lah saya kalau PDKT sama orang baru. PDKT 6 bulan. Dan lu kerja di kantor itu sampai? 2 tahun. 2 tahun. Lumayan lama juga ya. Lumayan. 2 tahun. Buat ukuran fresh graduate itu udah lumayan lagi. Gue sih sempat berpikiran ya kalau fresh graduate tuh salah satu orang yang punya tipikal kerja pindah-pindah. Karena dia kalau nggak nyaman pasti pindah. Nggak nyaman pasti pindah. Lu setuju nggak sih? Setuju gue. Soalnya tapi beda sama orang dulu kan, kayak nyokap gue kerja 20 tahun. Bokap gue mengabdi gitu kan. Nah bedanya itu kantor sekarang kan banyak kan startup. Startup juga keuangannya suka goncang. Ya siapa yang nggak mau loncat kalau dia udah tahu
gosip keuangannya udah gontai gitu kan. Pokoknya pas dia loncat stabil lagi gitu kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah kalau lu sendiri kenapa memutuskan untuk pindah kantor setelah 2 tahun lu kerja di kantor itu? Oh nggak sesuai job desk sih. Gue daftarnya jadi Kang edit disuruh stok opnam bos. Iya. Udah gitu apal gue tuh nih ada berapa barangnya semuanya, rapin gudang apa segala macem, pindah-pindahin barang ya. Tapi ngedit juga dikit, jadi ngeditnya dikit malah kebanyakan stok opnam. Terus kalau ada kemeja atau kolor yang hilang ya gue yang tanggung jawab kan, off kolornya harganya gope, gaji gue berapa. Oke, terus setelah 2 tahun lo kerja akhirnya lo pindah sekali atau pindah berapa kali sampai sekarang kantor yang sekarang? Gue pindah 2 kali, jadi 3 kantor gue. 3 kantor. Terus masuklah ke kantor yang ini, sama karena ada link lagi atau ada link lagi. Kalau kantornya sekarang di bidang apa? Sekarang itu di bidang keuangan, investment. Ayo, nggak bisa ya. Ayo, yang mau naikin keuangannya, rajin-rajin investasi ya, bukan nabung, investasi. Lo sebagai apa di kantor yang baru ini? Tetap graphic design. Graphic design. Pergaulan lo sama teman-teman kantor lo yang sekarang lebih asik atau lebih asik yang dulu? Asik sih yang sekarang, yang di tempat gue yang kedua tuh yang enak juga. Banyak teman-teman kayak macam lu pada gini nih. Kenapa gue? Oh gue asik banget. Kadit bisa diajak patungan. Kadang. Kalau yang sekarang kan susah diajak patungan. Bisa patungan juga sih. Cuman mahal patungannya kalau kantor yang sekarang. Mahal. Jajannya mahal. Jajannya fancy. Brengsek-brengseknya temen dong, ceritain. Banyak banget kan pasti tuh temen yang rese banget di kantor tuh. Ya namanya dunia kerja ya kan, pasti ada aja sikut-sikutannya, brengsek-brengsekannya temen. Gue cuman jarang sih ya. Ada sih beberapa, jadi kayak misalnya ini idenya, misalnya ide dari gue. Yang present dia. Yang dianggap dia. Udah. Cuman ya udah. Sering tuh terjadi kayak gitu. Sering. Contohnya apa? Yang udah lo buat atau lo yang udah ngidein terus? Gue bikin report nih, Ya Allah, graphic designer suruh bikin report. Nih, malesnya ya ampun. Tapi gue bikin, set. Nih, gue kasih dong ke atasan yang di atas gue. Nih, kayak gini, baca dulu. Besok pagi kita kasih lihat ke si ibu, gue bilang gitu. Iya. Dia datang cepet banget, bos. Terus? Ya dia udah present duluan tanpa gue. Padahal itu gue bilang tungguin gue dulu. Jadi dia cuman nih katanya si ibu gini. Kok nggak bareng sama gue lo present? Dan si ibu itu si bos lo taunya itu idenya dia. Iya. Apa yang lo lakuin setelah itu? Ya gue cuman ngomel-ngomel gue kayak gimana sih bang? Bisa lo ya gue yang bikin lo yang dianggap. Parah lu, gue gituin aja. Udah. Gue nggak ada dendam pribadi terus atau lu pindah kantor gara-gara itu enggak ya? Nah itulah di kebusukan teman salah satunya. Lu pasti punya teman yang beneran teman banget sobi di kantor ya. Kayak misalkan teman lo teler gitu, pasti ada lah selama lo kerja berapa tahun. Ada sih, sebut namanya. Gak apa-apa, sebut aja. Fahri anjing tuh bangsat tuh, dia tuh ngeliat apa stres gue, habis itu gue sama dia mabuk-mabukan gitu. Ada deh, najis deh ceritanya deh. Itu justru yang ditunggu sama masyarakat itu, cerita-cerita najis saat keteleran lo sama teman. Rahasia gue Fahri, gak apa-apa. Hancur. Salah satu yang buat lo ngebuat lo bisa bilang dia nih friend gue banget nih, friendly banget di dunia permabukan. Ya, Fahri sih. Jadi kalau gue udah stres, ini nih dikasih botol tuh pasti. Minum. Atau enggak, jalan-jalan dulu yuk ke tempat kita biasa. Gitu kan anaknya so asik. Ke tempat kita biasa, ya udah gue minum situ.
Balik, tapi dia ingetin gue, balik ada yang belum kelar nih kerjaan gitu. Oh, tetap mabok profesional. Pro. Biasanya anak kantoran tuh mabok apa sih? Kagak tahu, sama aja kayak gitu orang mabok mah. Apa yang diminum? Ya mana yang diminum? Tapi nggak pilih-pilih juga kalau orang kantoran yang rata-rata ya kayak minuman apa sih, soju, apa sih yang mahal-mahal lah. Oh ya pokoknya yang kalau kata lu minuman parfum. Minumannya parfum tuh. Gue suka nggak bisa, bos. Ada pernah nggak lu ketika mabuk terus lu masih ada deadline kerjaan nih, terus lu sama temen lu itu sama si Fahri lu mabuk, lu malah deadline-nya lu sampingin, terus lu malah mabuk dan lu berdua mikirin alasannya? Ada pernah sama kayak gitu? Sama Fahri sih enggak ya. Mabuk sendiri ya. Mabuk sendiri pernah. Gimana ceritanya? Sendiri pernah. Ya itu udah deadline banget. Gua ke kantor itu udah sampai bang kiri bang, got bang. Gue udah bilang gitu sama abangnya. Wah, gue muntah tuh di got. Kenapa mbak? Masuk angin gue bang. Muka udah pucet apa segala macem. Ya udah, tapi nggak gue make up. Tetap emang konsep gue kagak make up hari itu. Biar gue bisa pulang cepet. Pagi-pagi tuh? Pagi-pagi. Lu muntah pagi-pagi? Pagi-pagi tapi di got. Terus gue mau muntah lagi. Tapi gue tunggu bos gue ke kamar mandi dulu. Jadi pas bos gue masuk kamar mandi, bos gue keluar, papasan sama gue dong. Mukamu pucet sekali. Terus? Nggak enak badannya. Iya, dia nggak tahu ya habis basian bos. Ya udah kamu pulang aja deh. Tapi kerjaan gimana ya? Dia loyalitas tinggi. Padahal pengen istirahat dulu bos, sebenarnya gitu. Ya udah nggak apa, udah ntar aja istirahat dulu aja. Ya baik banget sih emang bos. Bersyukur berarti lo punya bos yang seperti itu. Padahal dalam hati bos, anjing nih anak. Kalau lo kerja kan udah berapa tahun nih dunia perkantoran, lo pasti punya dong kayak tempat kerja yang lo impikan gitu. Lo mau kerja di tempat yang seperti apa gitu? Dulu sih gue ada impian kayak gue maunya kerja di tempat yang seperti ini, tempatnya bagus apa segala macam. Tapi gue udah pernah ngerasain kerja di tempat yang bagus, yang vibesnya anak muda. Tapi menurut gue sekarang yang penting bos lu nggak rese, teman-teman lu asik. Udah lu mau kasih gue kerja di gudang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau gue, yang penting itu suruh guling-gulingan juga nggak apa-apa. Yang penting gajinya juga pas bos. Oke gitu berarti. Lu tuh salah satu lu tuh salah satu tipe orang yang suka terlambat gak sih ke kantor? Suka dong, tapi deadline enggak, yang penting kerjaan beres walaupun terlambat. Tapi bos lu marah gak kalau lu terlambat gitu? Marah sih enggak, tapi kayak ayo dong jangan telat gitu. Faktor yang ngebuat lu sering terlambat apa sih? Ya mabuk malamnya. Mabuk mulu sih. Ya gimana gak mabuk? Namanya telat bangun. Yang penting kelar gitu loh. Di otak gue sih begitu. Cuman kan susah ya kalau mau bikin orang mindsetnya kayak gini. Yang ada, semalam gue mabuk, sorry ya gue telat. Orang kan gitu. Kalau gue nggak bilang, sorry ya gue telat. Semalam gue mabuknya mah gue filter lah. Kalau semisal nih, lu malam udah mabuk banget, terus lu dalam keadaan yang sedang ngawang-ngawang gitu, abis mabuk basian, pagi-pagi mesti berangkat ngantor. Itu kan sering bos begitu. Iya kayak gitu. Terus sampai kantor banyak banget kerjaan, terus banyak banget yang ribetin. Lu tipe orang yang ngeluh gak sih ketika ngadepin situasi yang seperti itu? Enggak, gue gak ngeluh, gue teriak. Gue gitu di kantor. Gak ngeluh gue. Tapi lu selalu ngerjain sesuatu kerjaan lu dengan rencana, atau kayak lu misalkan rencananya udah A nih, tapi lu ngerjainnya yang B? Apa lu sesuai rencana? Sesuai rencana gue. Kalau ukuran kantor ya, soalnya anak-anak kan ada deadline ya. Kalau gue ngerjain yang gampang duluan atau yang cepet duluan ya ntar deadline-nya nggak sesuai. Jadi ikutin deadline orang-orang aja gue. Kalau gue dulu waktu kerja. Siapa yang nanya? Gak, gue ngasih tahu. Nah, gue dulu zaman kerja, gue adalah beberapa teman-teman yang tipikalnya. Di bidang apa tuh kamu kerjanya bos? Di bidang perkuliahan. Perkuliahan. Nah, saya nukang dulu, ngangkut barang gitu-gitu. Nah, teman-teman gue tuh di kantor dulu hobinya gosip setiap hari. Nah, itu juga tuh dijauhin deh. Dijauhin.
Lu bukan tipikal orang yang bergosip. Gue cuman kayak misalnya ada gosip nih. Ada yang cari tahu sampai seluk-beluk gosip itu, terus sampai dia kasih tahu ke grup gitu lah buat bercandaan sih. Ya seru sih. Gue cuman mantau doang paling. Atau enggak kayak ngiri orang miskin gue gituin teman-teman gue. Nah, aja. Lu lebih sering ngegosip atau digosipin? Kayaknya enggak. Gue nggak tahu ya bos. Gue nggak tahu loh gue digosipin apa enggak. Ya kalau sama gue kan lu sering tuh gue gosipin. Mana lu gosipin, lo ngomong depan muka. Bisa lu gosipin, gue ributin lu. Biasanya kalau di kantor tuh apa sih yang digosipin? Hal-hal yang kayak gimana? Ya temen rese, atau temen gak asik, atau ya misalnya bos gak nyambung. Gosipin bos ya? Rata-rata sih begitu. Paling asik gosipin bos sih. Gak nemu sih gue asiknya di mana. Gak nemu asik kayak gosip. Gak nemu gue. Cuman gue nemunya kayak ngatain temen gue itu yang enak. Misalnya gosip ya lu pada gituin. Enaknya tuh ngatain anak-anak yang gosip. Kayak gitu seru aja bercanda sama mereka. Mulutnya juga lumayan lucu. Oke. Terus kalau kayak anak kantoran itu biasanya mereka punya jam serunya dia di jam makan siang tuh. Makan siang bareng kayak gitu-gitu. Lu kayak gitu gak sih? Lu ngerasain vibe-vibe? Pernah sih. Sering sih mereka makan siang bareng. Cuman gue suka yang gak keluar ikut. Kantor gitu. Lu suka gak ikut? Kadang gue ikut, kadang enggak. Kalau gue selalu ikut tuh. Gue enggak. Lagi gak ada duit. Apalagi gue paling sering ngomporin. Ya karena gue gak ada duit. Jadi gue ngomporin aja ya makan siang bareng ya. Udah makan. Masing-masing, gila. Udah makan ntar pakai dulu ya. Ya. Lumayan enak tuh. Makanan favorit lo ketika makan siang di kantor? Ada di dekat kantor tuh. Di Pasar Santa. Apa? Bikin lagi apa nggak salah namanya? Bikin lagi. Bikin doyan mentai. Ada mentai-mentayan. Mentai yang bikin doyan itu sama satu lagi lupa gue namanya apa. Tapi kayak jadi dia murah gitu, bolnya kayak bol rice bowl, tapi isinya campuran Hoka bento sama Yoshinoya. Ada di Santa tuh. Itu di Bangka, lupa gue tapi namanya apa. Kayak temennya Oyo deh. Yang jualan. Itu Osakao. Tuh gue suka beli itu. Buat teman-teman yang pernah nyobain makanan itu boleh ya komen. Boleh. Osakao yang punya juga boleh. Nih. Osakao. Gue pernah dikasih gratisan gara-gara sering beli. Makasih sekarang ya, dong kakak. Minta gratisan. Ya Allah. Gue lapar. Makasih ya kakak sering beli. Nih kita kasih ini gratisannya baik banget nih Osakao. Terus lo tuh kalau jam pulang kerja lo maksudnya lo kan ada nih orang yang berlama-lama di kantor buat stay, buat nongkrong, buat main gitu ada. Nah, lo tipikal orang yang kalau pulang kerja, lo jam pulang kerja lo maunya lebih awal atau gue mau lebih awal, jadi bisa mandi dulu, terus siap-siap nongkrong sama lo pada. Ngapain lo kenapa sih? Kalau gue tanya kerja apa mabuk? Mabuk lah. Tapi kalau nggak kerja mabuk doang, udah habis uang lo. Ya kan kerja buat mabuk. Kerja buat mabok? Enggak, kerja buat refreshing. Refreshing lu dengan cara? Main sama teman-teman. Main apaan? Mendahulukan kegiatan pribadi lu di jam kerja. Sering gak lu lakuin? Mengutamakan. Sering. Tapi kalau gue lagi boring sama kerjaan gue ya, gue akan mengutamain kerjaan yang lain tuh. Walaupun kerjaan lu deadline. Biar gue dapet mood ke kerjaan gue. Tapi kalau kerjaan lu berantakan gimana? Ya gue udah gak mood anyway. Malah ya, gak bakal jadi juga ya. Lu udah kerja? Sekarang gak kerja? Sekarang pertanyaan gue, kenapa lu gak kerja? Males. Tapi kalau gak ada duit gak apa-apa. Minta sama lu. Bangsat. Kayak gini-gini nih yang bikin gue pengen kerja. Pesen dong buat masyarakat itu dong, yang mau masuk ke dunia. Pesen dong gimana non? Yang mau masuk ke dunia lapangan pekerjaan gimana pesennya? Fresh graduate.
Terus graduate. Iya. Duet, graduate. Apa ya pesennya ya? Ya lakuin aja lah apa yang lo lagi BM-in dah sebelum BM itu hilang. Oh, gitu. Gue udah hilang soalnya BM-nya. Udah hilang. Udah hilang dulu ke BM. Kerja apa usaha? Dua-duanya lah. Gue kerja buat nyari modal usaha gue. Oke. Ya, Kalau modal lo udah dapet? Ya berarti kerjaan utama gue jadi sampingan gue. Oke. Cakep. Jadi banyak duitnya. Jadi banyak mabokannya. Mabokan mah segitu-gitu aja paling, emang bisa dilebihin lagi bos. Ternyau lagi. Iya kan. Ntar gue laputa. Bisa tuh. Mau lu ngurusin gue laputa? Males sih. Nah, kan? Udah cukup belum sih? Udah ya? Udah cukup ya? Nggak ada pesan-pesan lagi apa? Pesan gue sih buat yang ngantor itu jauhin ngomongin orang sih ya. Itu karena bisa impact-nya ke lu lagi. Balik lagi ke lu blunder kalau lu ngomongin orang. Terus abis itu kalau misalnya ya kayak ada gosip ya secukupnya aja ikut dalam dunia pergosipan sedikit aja. Terus udah gitu lu jangan kebanyakan gerendengan deh di kantor deh. Banyak orang yang nggak dapet kerjaan soalnya. Gue. Iya, nggak dapet kerjaan di PHK. Terus sementara lu cuma diminta bikin desain doang misalnya. Banyak banget nih desain. Ya sih, gue juga suka gitu. Cuman ya selagi requestan orang-orang itu make sense buat lu ya kerjain. Lu cuma disuruh desain kok, nggak disuruh nyangkul, nggak disuruh nanam padi dengan hasil yang kayak petani gitu kan. Dia nanam padi, nyangkul apa segala macem. Uangnya yang masuk sama yang gua laku tenaganya dia gedean tenaga dia, tapi uang yang masuk kan ya nggak tahu sih. Siapa tahu tuh petani juga nggak tahu ada sampingan juga, iya. Cuman kan gue kerja di rumah duduk santai ya, otak sih yang muter. Cuman ya jangan ngeluh lah ya, ada kok yang tukang jahit cuman dapat 100.000 sehari atau 50.000 2 hari gitu kan. Sementara gue masih bisa ngeluarin duit 50.000 buat makan gitu. Kalau mereka 50.000 di save buat anak, bini. Cewek tanggungan banyak. Iya. Jangan ngeluh sih. Intinya kerjain aja kerjaan lo dengan bersenang hati ya. Ya kalau udah penat banget, kobam aja dulu tipis-tipis. Kobamin aja udah. Jangan dipaksain. Oke, kali gitu aja ya. Udah gitu aja. Ntar ketemu lagi di episode berikutnya. Gue Bad Attitude. Gue Nadia Pink. Temen kita nggak ada nih, ntar ada di sini nih, Dedit patung. Pamit undur diri. Dah, see you.